Sekarang saya minta Pak Indra Karismi Diaji, pemerhati pendidikan. Ya, selamat malam Pak Karni, selamat malam para narasumber, para pemirsa TV One. Saya mungkin mau mengangkat ini dari sisi makro ya. Artinya kalau kita melihat siapapun mendikbudnya, tugasnya itu berat sekali untuk mencerdaskan bangsa ini karena modal kita itu sangat minim. Kita bicara SDM ya. Tahun 2018 ada sebuah jurnal dari Inggris, Center for Economic Education, menulis anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Jadi kita itu dipandang ketinggalan 1000 tahun dibanding negara-negara lain. Dan itu dijelaskan sebabnya diperteguh lagi dengan contoh hasil PISA. Anak Indonesia ini ternyata dianggap functionally illiterate, artinya buta aksara secara fungsi. Bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Separah itu SDM kita dan itu dilihat dari sisi internasional ya. Jadi kalau kita bicara terus-menerus bicara tentang bonus demografi, sebetulnya yang kita hadapi itu bisa bencana demografi. Karena kita akan punya banyak sekali masyarakat usia produktif, tetapi kompetensinya tidak siap di abad 21 ini. Jadi kalau kita bicara itu tadi tugasnya berat sekali. Nah, dengan adanya Mas Menteri ini tadinya kita semua berharap, kalau tadi istilahnya Pak Karni kan out of the box, kan begitu kan. Tapi setelah 10 bulan ini beliau memimpin, kok kelihatannya justru semakin banyak kegaduhan demi kegaduhan yang muncul. Dan sama sekali tidak menjawab tantangan tadi. Jadi sebetulnya karena saya orang pendidikan ya wajar kalau Pak Presiden kemarin marah kan begitu. Karena betul-betul apa yang terjadi di lembaga yang harusnya memimpin urusan pendidikan ini tidak terlihat. Kalau tadi Bu Retno sudah mengatakan program-program yang ada, jadi saya harus koreksi Pak Karni, ini bukan program out of the box Pak. Semua program yang ada sekarang itu adalah program daur ulang miliknya sebuah perusahaan swasta. Jadi tahun lalu itu ada perusahaan swasta yang pemiliknya merek Merdeka Belajar sudah punya yang namanya KOP. Komunitas Organisasi Pendidikan yang konsepnya sama. Jadi sebenarnya semua program yang ada itu daur ulang, bukan sebuah program yang baru. Nah, ini yang sebetulnya sangat berat buat kita menghadapi kondisi yang nyata. Apa yang Bu Retno tadi sampaikan, problem-problem di PJJ daring sekarang itu sebetulnya adalah refleksi kondisi nyata dunia pendidikan kita seperti apa. Bukan masalah teknologinya, teknologi nomor sekian. Tapi sebetulnya kondisi nyatanya kita dalam kondisi yang sangat parah. Dan ini harus segera diperbaiki. Diperbaikinya tentunya pertama harus evaluasi dulu. Jadi tantangan di dalam jurnal tadi dikatakan problem bangsa Indonesia ada 2. Dan dua-duanya adalah komplasensi. Artinya menganggap semuanya baik-baik saja. Problem yang pertama disampaikan, ya, komplasensinya itu menganggap karena selama dari tahun 2000 sampai 2018 kemarin ekonomi kita itu bagus, dianggap otomatis pendidikannya juga bagus. Padahal faktanya stagnan, tidak ada peningkatan sama sekali. Itu komplasensi yang pertama. Komplasensi yang kedua adalah para konsultannya Kemdikbud itu menganggap programnya sudah paling baik. Jadi bahkan di tulisan itu dikatakan yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia, istilahnya adalah BAUWMM, disebutnya gitu. BAUWMM, business as usual with more money. Ya, jadi semuanya sama aja programnya dari dulu sampai sekarang, tapi ditambahin aja duitnya terus. Sekarang anggaran pendidikan kita sudah di atas 500 triliun, ya kan? Tapi tadi membaca saja tidak bisa. Nah, betul-betul kita butuh overhaul dunia pendidikan kita ini. Saya tadinya berharap dengan adanya Mas Menteri ini logikanya sederhana. Kalau di Gojek itu kan, kalau kita mulai ada titik jemputnya di mana, terus perginya mau sampai mana. Yang kita butuhkan sekarang ini dari Kemdikbud. Kita itu sekarang ada di mana, terus mau dibawa kemana kan gitu. Nah itu yang belum pernah disampaikan dari semua program Kemdikbud, semuanya dibuat sepotong-sepotong, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Yang kita nggak pernah tahu ini kita nyasar, kita sampai ke tempat tujuan atau kemana kan gitu. Nah itu yang kita butuhkan Pak Karni, kita butuh sebelum berbagai macam program yang namanya aneh-aneh ini, ya kan? Kita butuh dulu kita tuh sekarang ada di mana dan kita mau dibawa kemana. Dan itulah yang saya sering sebut, saya dorong juga di DPR untuk kita punya cetak biru pendidikan Indonesia. Sekian dari saya Pak Karni. Terima kasih. Baik, jadi maksudnya kita sebetulnya harus belajar sama sopir Gojek. Iya. Pengemudi Gojek. Iya. Ada titik jemputnya, ada sampainya kemana kan? Iya. Dan berapa yang dibayar? Jelas. Itu paling jelas kan gitu, berapa bayarnya kan. Pemirsa, dari kedua pembicara terakhir, saya hanya menyimpulkan suatu kalimat. Pondasi sebuah negara sesungguhnya adalah pendidikan generasi mudanya. Diogmes, filosof Yunani kuno. Kita rehat sejenak.